Pernah nggak sih lo buka profil seseorang di media sosial, terus lo ngerasa ada yang janggal, dia follow banyak akun, dia selalu nonton story lo, dia tahu tren terbaru, tapi pas lo buka feednya kosong. Atau ada sih, tapi postingan terakhirnya dari entah kapan. Foto blur, caption seadanya. Seolah itu bukan hidup orang yang sama dengan yang aktif nongkrong di dunia digital sekarang. Dan bisa jadi, orang itu ya lo sendiri. Setiap hari lo buka aplikasi, scroll tanpa henti. Lihat orang lain update hidup mereka. Ada yang pamer pencapaian, ada yang lagi jatuh cinta. Ada juga yang cuman upload kopi dengan angle terbaik. Lo lihat semuanya, lo tahu semuanya, tapi lo sendiri memilih diam. Nggak posting apa-apa, nggak cerita apa-apa, seolah hidup lo cuman buat dikonsumsi, bukan buat ditampilkan. Lama-lama muncul pertanyaan, kadang dari orang lain, kadang dari kepala lo sendiri. Kenapa sih lo nggak pernah posting? Di zaman dimana eksistensi sering diukur dari seberapa sering lo muncul di layar, memilih untuk nggak kelihatan rasanya aneh. Kayak datang ke acara rame, tapi lo milih berdiri di pinggir ruangan, nonton semua orang bersinar, tanpa keinginan buat naik ke panggung. Dan itu bikin bingung, apakah ini soal minder, takut dinilai, atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi kerja di otak lo. Sebelum kita buru-buru nyimpulin, ada satu hal penting yang perlu lo tahu. Posisi lo itu nggak aneh, dan lo nggak sendirian. Di dunia internet ada konsep yang disebut aturan 1%. Isinya simple, cuma sekitar 1% orang yang aktif bikin konten, sekitar 9% sesekali berinteraksi, dan sisanya mayoritas hanya mengamati, diam, menyerap. Jadi kalau lo jarang posting, secara statistik, lo bukan minoritas, justru lo ada di kelompok paling besar. Masalahnya, perilaku ini sering disalahpahami, dibilang pemalu, dibilang antisosial, atau langsung dicap nggak percaya diri. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada orang yang super vokal di dunia nyata, tapi memilih sunyi di dunia maya. Ada juga yang pendiam aslinya, tapi paling rame di media sosial. Jadi ini bukan soal introvert atau extrovert. Ini soal cara otak lo memaknai validasi, soal batas antara privasi dan eksistensi, dan soal kenapa setiap kali jempol lo udah hampir pencet tombol post, ada dorongan kuat buat batalin. Dan anehnya, itu terasa lebih aman. Bukan dari sudut pandang moral, tapi dari sisi psikologis. Karena ternyata, otak lo punya alasan yang cukup masuk akal. Welcome to Kelas Kehidupan by Dosis Cerdas. Hari ini kita bakal bahas soal media sosial hanya terasa nyaman buat sebagian orang. Enjoy! Ada satu konsep psikologi yang relevan banget di sini. Impression Management Fatigue. Simpelnya, ini kondisi di mana otak kita capek banget. Karena harus terus mikirin, orang lain bakal ngeliat gua kayak apa. Di dunia nyata, manajemen kesan itu terjadi secara alami. Kita otomatis beda sikap ke atasan, ke teman, ke keluarga. Dan itu nggak terlalu nguras energi, karena konteksnya jelas dan audiensnya terbatas. Tapi di media sosial, ceritanya beda. Satu postingan kecil aja bisa ditonton banyak versi orang lain sekaligus. Teman kerja, teman lama yang udah nggak pernah ngobrol, keluarga, bahkan orang yang cuma kenal nama doang. Akhirnya, sebelum ngepost sesuatu, otak langsung kerja lembur. Fotonya kepedean nggak ya? Captionnya norak nggak? Nanti teman kantor mikir apa? Yang dulu satu sekolah bakal ngejudge nggak? Buat sebagian orang, proses mikir ini bukan hal sepele. Ini melelahkan. Rasanya kayak kerja tambahan yang nggak pernah diminta. Karena sadar atau nggak, setiap kali lo posting, lo lagi bikin versi digital dari diri lo sendiri. Dan begitu versi itu muncul juga tuntutan buat konsisten. Kalau hari ini lo posting pencapaian, besok otak lo mulai nanya, terus nextnya apa? Orang yang memilih diam di media sosial seringkali bukan karena nggak punya apa-apa untuk dibagi, tapi karena mereka sadar satu hal, memposting itu butuh energi mental. Dan dengan tidak memposting, mereka lagi milih buat nggak ikut lomba, nggak ikut ngerawat persona, nggak kerja buat algoritma. Mereka memilih hemat energi, bukan menghilang. Ada bias psikologis yang namanya spotlight effect. Ini kecenderungan otak buat ngerasa seolah-olah semua mata tertuju ke kita. Padahal kenyataannya enggak juga. Di media sosial, efek ini bisa jadi berlipat ganda. Buat orang yang jarang posting, setiap kemungkinan unggahan terasa kayak naik ke panggung besar. Otak langsung mikir soal risiko sosial. Kalau gue ngomong begini, ada yang tersinggung nggak? Kalau gue upload ini, nanti dibilang pamer nggak? Kalau gue salah kata, bakal disalahpahami nggak? Masalahnya, kecemasan ini bikin kita terlalu membesar-besarkan perhatian orang lain.
Padahal kebanyakan orang sebenarnya sibuk sama hidup mereka sendiri. Tapi buat otak yang sensitif sama penilaian sosial, potensi dihakimi sekecil apapun udah cukup buat bikin kita mundur. Dari sudut pandang psikologi, ini masuk akal. Ada naluri lama di kepala kita yang bilang makin mencolok, makin berisiko. Di alam liar, yang paling kelihatan sering jadi target pertama. Dan di versi modernnya, di mangsa itu bukan soal fisik, tapi soal komentar nyinyir, kritik, atau disalahartikan konteksnya. Jadi ketika lo memilih diam, itu bukan karena lo lemah. Itu adalah strategi proteksi. Cara otak lo bilang, gua nggak mau ambil risiko yang nggak perlu. Diam. Dalam konteks ini adalah bentuk kehati-hatian. Ada satu hal menarik yang jarang dibahas, cara kerja memori manusia. Beberapa riset psikologi nunjukin bahwa ketika kita terlalu sibuk mendokumentasikan sebuah momen, justru ingatan kita tentang momen itu jadi lebih lemah. Sederhananya gini, begitu lo ngeluarin HP, buka kamera dan mikir, ini harus diabadikan. Otak lo langsung mindahin tanggung jawabnya. Dia kayak bilang, oke, udah ada filenya. Gua nggak perlu nyimpen detailnya. Proses ini bikin lo hadir setengah-setengah. Secara fisik ada di tempat, tapi secara mental sibuk mikirin sudut, pencahayaan, dan hasil akhirnya. Sebaliknya, orang-orang yang jarang posting sering kali mengalami sesuatu dengan cara yang lebih utuh. Datang ke konser tanpa rekam satu lagu penuh, nongkrong tanpa mikirin story, makan bareng tanpa sibuk nyari angle terbaik. Mereka beneran hadir. Mereka dengar suaranya, nangkep ekspresi orang-orang di depannya, dan nyimpen emosi itu langsung ke ingatan, bukan ke galeri. Buat tipe orang kayak gini, nilai sebuah momen nggak diukur dari seberapa banyak orang lain lihat, tapi dari seberapa dalam mereka ngerasain. Pengalaman itu penting karena dialami, bukan karena bisa dibuktikan. Dan ini menjelaskan kenapa sebagian orang nyaman banget nggak posting apa-apa. Karena fokus mereka bukan ke arsip digital, tapi ke memori personal yang nggak butuh validasi siapapun. Alasan terakhir ini nyentuh satu konsep penting dalam psikologi, locus of control. Singkatnya, ini soal dari mana lo ngambil rasa cukup dan berharga dalam hidup. Banyak orang yang aktif banget di media sosial, sadar atau enggak, naruh pusat kendali kebahagiaannya di luar diri mereka. Seneng kalau dapet like, kepikiran kalau views turun, gelisah kalau postingannya sepi. Validasi eksternal jadi penentu rasa puas. Sebaliknya, orang-orang yang nyaman dengan keheningan digital biasanya punya locus of control yang lebih internal. Lo tahu kapan lo bahagia, lo tahu kapan hidup lo lagi baik-baik aja, tanpa perlu bukti berupa angka. Pengalaman lo terasa nyata bukan karena disaksikan orang lain, tapi karena lo sendiri yang menjalaninya. Tapi ada satu hal penting yang perlu dibedain. Diam itu bisa datang dari dua tempat. Bisa dari ketakutan, tapi bisa juga dari kesadaran. Kalau lo diam karena takut dihakimi, takut salah, takut disalahpahami, itu bisa jadi penghambat. Tapi kalau lo diam karena lo sadar nggak semua hal perlu diumumin, itu bukan kelemahan, itu pilihan hidup. Di titik ini, ketidakhadiran di media sosial justru bisa dilihat sebagai kemewahan. Dalam dunia yang semua orang berlomba buat terlihat, akses ke kehidupan lo jadi sesuatu yang langka. Cerita bahagia lo nggak diumbar ke ratusan orang, tapi dibagi langsung ke orang-orang yang lo percaya. Dan justru di situ kedalamannya. Hubungan yang dibangun lewat percakapan langsung biasanya lebih kuat daripada hubungan yang cuma hidup dari tombol like. Ada keintiman yang nggak bisa digantiin algoritma. Jadi, lo nggak perlu merasa tertinggal cuma karena lo nggak ikut pamer pencapaian. Lo bebas dari tekanan harus selalu update. Lo bebas menikmati momen buruk tanpa takut ditonton. Dan lo bebas ngerasain momen indah tanpa kewajiban buat melaporkannya. So here's the point. Di zaman sekarang, terlihat itu sering disalahartikan sebagai hidup. Padahal, hidup yang beneran terjadi justru sering berlangsung jauh dari kamera. Progres tetap nyata meski nggak diposting. Perasaan tetap valid meski nggak diumumin. Dan karakter paling jujur sering kebentuk di ruang-ruang sunyi. Kalau lo adalah orang yang memilih hening di tengah kebisingan, jangan ngerasa kecil. Bisa jadi justru lo salah satu yang paling sadar arah. That's it for this one. Gue Lily dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.